Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan suatu materi tentang setan yang dibelenggu pada bulan Ramadan. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang tipu daya setan. Karena mereka tidak menginginkan kita selamat dari siksa api neraka, dan mereka adalah musuh yang paling nyata. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Dalam ayat ini disebutkan bahwasannya setan adalah musuh yang nyata bagi Islam, dan kita harus senantiasa menjauhi langkah-langkah setan. Oleh karena itu, bulan suci Ramadan merupakan momen yang tepat untuk senantiasa melakukan hal tersebut, memperbanyak amal kebaikan, dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang disenangi setan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, Hadatsani Yahya bin Bukair qala hadatsani al-Laila an Uqail an Ibn Shihab qala akhbarani Abi Anas maula at-Taymiyyin an abahu haddatsahu annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala syahru Ramadan futihat abwabus samai wa ghulqat abwabu jahannam wa sulsilat asyayatin. Akhrajahu Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila bulan Ramadan datang, maka pintu-pintu langit dibuka, sedangkan pintu-pintu neraka jahanam ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari. Memahami hadis ini menurut Ibnu Battal dalam syarah Sahih Al-Bukhari ada dua pendapat. Yang pertama, memaknai secara literal sesuai bunyi teks hadisnya. Pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu dimaknai secara pengertian yang sebenarnya atau secara hakiki. Sehingga intensitas setan dalam menggoda manusia pada bulan Ramadan berkurang dibanding dengan bulan yang lainnya. Yang kedua dimaknai secara majazi atau kiasan, yaitu pintu neraka ditutup, maksudnya ialah Allah Subhanahu wa taala menjaga dan mencegah manusia dari kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan yang mengantarkan ke neraka. Menurut Muhammad Quraish Shihab, setan dibelenggu dapat juga dipahami dalam pengertian metafora, bahwa kalau datang bulan Ramadan, manusia itu ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semestinya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika manusia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan setan sudah terbelenggu dengan sendirinya. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannati wa ghulqat abwabun nar wa suffidat asyayatin." Rawahu Al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu.
Hadis riwayat Bukhari nomor 3277 dan Muslim 1079 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Al-Qadiyan mengatakan, hadis di atas dapat bermakna terbukanya pintu surga dan tertutupnya pintu jahanam dan terbelenggunya setan-setan sebagai tanda masuknya bulan Ramadan dan mulianya bulan tersebut. Juga dapat bermakna terbukanya pintu surga karena Allah memudahkan berbagai ketaatan pada hambanya di bulan Ramadan, seperti puasa dan sholat malam. Hal ini berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Di bulan Ramadan, orang akan lebih sibuk melakukan kebaikan daripada melakukan hal maksiat. Inilah sebab mereka dapat memasuki surga dan pintunya. Sedangkan tertutupnya pintu neraka dan terbelenggunya setan, inilah yang mengakibatkan seseorang mudah menjauhi maksiat ketika itu. Semoga kita tetap mendapat perlindungan dari Allah SWT dan senantiasa diberikan kekuatan untuk selalu istiqomah mentaati apa-apa yang menjadi kewajiban kita semua. Seraya berdoa untuk selalu dijauhkan dari bisikan-bisikan setan yang menyesatkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.